Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, bersama saya Naila dari Mandora TV, Jakarta. Hari ini 17 Juni 2025 di Mandora Jakarta sedang melaksanakan kegiatan selebrasi P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Kegiatan P5 ini telah dilaksanakan mulai dari tanggal 19 sampai 21 Mei dan dilanjutkan pada tanggal 16 sampai 17 Juni. Kegiatan selebrasi P5 ini diisi dengan acara penampilan, bernyanyi, berirama pantun, dan juga menyajikan hasil produk P5 oleh para siswa. Untuk informasi lebih jelasnya, mari kita lihat wawancara rekan saya, Moza, bersama dengan Bu Ade selaku Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih Kak Naila. Nah, viewers, saya sedang bersama Ibu Ade selaku Ketua Pelaksana P5. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, hari ini kan sedang berlangsung kegiatan P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan dan apakah ada kendala dalam mempersiapkan kegiatan P5 ini? Baik, jadi untuk persiapannya sebelum kita adakan proyek P5 yang ketiga ini, kita berdiskusi dengan bagian akademik bagaimana untuk tema pada proyek ini. Kemudian kenapa gaya hidup berkelanjutan yang dipilih? Karena kita ingin memperkenalkan lingkungan yang sehat kepada peserta didik baik kelas 10 maupun kelas 11 agar mereka bagaimana caranya bisa mencintai lingkungan mereka, gitu, tahu gitu apa yang menyebabkan lingkungan jadi kotor tuh, sampah-sampah yang seperti apa, dan bagaimana nanti kedepannya mereka bisa memanfaatkan sampah itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali gitu. Jadi tujuannya ya? Ya. Terus harapan apa yang Ibu harapkan untuk siswa-siswi Manda 2 dalam kegiatan P5? Nah, pastinya sih kalau misalnya dari peserta didik sudah tahu bahwa sampah ini tidak bisa didaur ulang, harapan kita kan mereka sedikit mengkonsumsi itu, terus bagaimana juga bisa mendaur ulang. Contohnya misalnya seperti ini kan dari botol bekas kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk, yang mana pupuknya juga ini berasal dari sampah-sampah. Nah, ini hasil yang kita harapkan tuh seperti ini, bagaimana siswa bisa menghasilkan karya dari sampah gitu. Untuk memanfaatkan. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah viewers, itulah wawancara singkat saya bersama Ibu Ade. Saya kembalikan ke Kanaila. Baik, terima kasih Moza atas informasinya mengenai selebrasi P5 yang diadakan di Liman 22 Jakarta. Selanjutnya pasti penasaran kan bagaimana persiapan dari pihak siswanya? Marilah kita simak wawancara rekan saya, Kiara, dengan salah satu perwakilan siswa dari kelas 11. Baik, terima kasih Kak Naila. Nah, viewers, seperti yang pada saat ini saya sudah bersama Kak Fadli selaku siswa dari Liman 22 Jakarta. Assalamualaikum Kak Fadli. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Aku izin bertanya. Boleh. Pelaksana penilaian proyek pembuatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di Indonesia. Kak, boleh spesifik nggak sih P5 sama gaya hidup P5 gaya kehidupan wanita itu kita diajarkan untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai seperti botol bekas dan lain-lain segalanya. Kertas dan lain-lain. Jadi itu kita disuruh untuk berkreasi sebisa mungkin. Pertanyaan kedua, menurut kakak kegiatan P5 ini beneran bikin kita lebih sadar buat jaga lingkungan dan hidup lebih berkelanjutan nggak sih? Betul sekali, karena sampah botol plastik itu banyak banget. Jadi kita sadar nih ketika kita ngumpulin sampah botol plastik, wah sampah botol plastik banyak juga ya. Dan dari sikap kita ini yang mendaur ulang tersebut semoga bisa mengurangi dampak botol plastik di masyarakat. Begitu. Dapat ya Kak, dari kegiatan P5 kemarin, ada nggak kebiasaan baru yang bakal jadi terapin sampai sekarang? Kebiasaan barunya tuh kayak yang berkesan buat saya pribadi itu lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga alam, dan memperhatikan sekeliling kita. Jadi kalau kita ada sampah, kita buang ke tempat sampah. Kalau misalnya ada sesuatu lah yang ibaratnya nggak sepantasnya di situ, kita pindahkan. Mungkin itu ya. Terima kasih ya Kak Fadli. Terima kasih
Sekian wawancara dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kanai. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya wawancara rekan saya bersama salah satu perwakilan siswa dari kelas 10. Terima kasih. Nah viewers, seperti yang kalian lihat saat ini, saya bersama Askania, seorang siswi dari MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Askania. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Aku izin nanya sebentar ya, seputar P5 hari ini yang dilaksanakan di MAN 22. Oke, pertanyaan pertama, apa kendala yang kamu hadapi saat P5 berlangsung? Dan bagaimana kamu mengatasinya? Oke, jadi kendalanya aku itu kan kelompok 6, kelompok yang disuruh buat SOP. Jadi kendalanya itu kita harus kumpulin sampah-sampah plastik yang nanti kita masukin ke dalam botol terus kita jadiin ekobrik. Nah, untuk solusinya ya kita cicil-cicil. Jadi kalau misalnya kita habis jajan kita kumpulin atau dari teman-teman kita yang jajan kita ambil gitu. Berarti dari jauh-jauh hari ya? Iya. Oke. Pertanyaan kedua, apa perubahan positif dari P5 gaya hidup berkelanjutan yang kamu rasakan sekarang? Dan apakah kamu ingin pertahankan di masa depan? Kalau untuk positifnya tentu ada, karena saya kalau misalnya habis jajan atau ngeliat sampah plastik, saya pasti ngerasa kayak oh saya kumpulin, saya simpan untuk nanti saya jadiin ekobrik, saya masukin ke botol plastik. Kalau untuk nanti di masa depan tentu mungkin akan saya praktikkan terus. Reng. Pertanyaan ketiga, semisal tahun berikutnya akan adakan P5 lagi, apa yang kamu harapkan? Yang saya harapin dari P5 tahun depan jika ada itu semoga P5-nya makin fun, makin seru, makin bersemangat lagi, makin inovatif lagi murid-muridnya dan sukses terus. Baik, segini dulu sesi wawancara kita bersama Askania. Terima kasih Askania udah luangin waktunya ya. Oke, saya kembalikan ini kepada Kanaila. Terima kasih Anissa atas informasinya. Nah, viewers, itulah informasi yang dapat kami sampaikan seputar kegiatan selebrasi P5 yang diadakan di MAN 22 Jakarta. Saya Naila, terima kasih atas perhatiannya. Muda, aktif, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.